Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang diperuntukkan untuk kelas 7 semester 1. Di ruang ini apakah ada makhluk hidup yang tidak tinggal di ruangan? Jawabannya yaitu tidak. Maka setiap makhluk hidup yang ada di bumi memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak akan memiliki tempat untuk hidup. Apa sih definisi dari ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi yang baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, namun juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Contohnya di daratan dan lautan. Di daratan ini ada pegunungan, ada gurun, ada hutan. Juga di lautan ini ada pantai, ada sungai, ada danau. Maka setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya di daerah pegunungan, orang-orangnya yang memakai baju yang mayoritas tebal dan mereka menghasilkan sayur-sayuran. Sedangkan di daerah pesisir, orang-orangnya berkecondong memakai baju yang tipis dan mereka menghasilkan biota laut seperti halnya ikan. Maka disinilah terjadi interaksi antar ruang yang definisinya ialah hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan karena perbedaan potensi setiap ruang. Dan disinilah daerah orang-orang pegunungan juga membutuhkan ikan untuk melangsungkan hidup atau memenuhi makanannya, dan juga daerah pesisir juga membutuhkan sayur mayur untuk memenuhi vitaminnya. Lalu ada syarat interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu kondisi saling melengkapi atau complementary atau juga disebut regional complementary, yaitu yang terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda. Yang kedua yaitu kesempatan antara atau juga disebut intervening opportunity, yang merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Yang ketiga yaitu kemudahan transfer atau transfer ability, yang merupakan kemudahan distribusi barang akibat dari sarana dan prasarana yang mendukung. Selanjutnya bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama ada mobilitas. Bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contohnya ada urbanisasi, dualisasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, dan beberapa hal lainnya. Yang kedua juga ada interaksi antar ruang, transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang yang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya, pengangkutan barang, pengangkutan perdagangan, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada komunikasi, yaitu bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi dan misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, melihat tayangan berita. Contoh lainnya lagi, melihat tayangan televisi, juga membaca buku, dan beberapa hal lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.